Terima kasih buat semuanya yang sudah mengunjungi dan bantu support channel Dongeng Donghua ini. Semoga selalu dilancarkan usahanya, dimurahkan rezekinya, dan dimudahkan segala urusannya. Bagi yang baru bergabung, jangan lupa bantu subscribe. Aktifkan tanda lonceng. Klik like, komen, dan share channel Mimin ke penjuru alam semesta. Oke, mari kita kancutin ceritanya. The First Order, atau Di Yisulai. Dari bab 1161 sampai bab 1170 di channel Dongeng Donghua. Bab 1161, Rebut Batunya. Para penyihir mengenakan jubah para penyihir yang mereka gunakan untuk menghalangi hujan. Di tirai hujan, mereka dengan cepat mendekati medan perang. Penyihir yang pertama kali mencapai jalan yang rusak berteriak ke arah tentara patroli dan berteriak, "Apa yang terjadi? Siapa yang dengan sengaja bertindak di kota?" Tentara patroli tergagap dan berkata, "Itu adalah dua orang yang mengejar bola-balik. Kami ingin memburu pihak kami, tetapi kami tidak bisa menangkap mereka sama sekali." Dua orang, para penyihir keluarga Winston sangat marah. Bisakah dua orang membuat keributan yang begitu besar? Mengapa kamu tidak memperingatkanmu sebelumnya? Para prajurit yang berpatroli diikat di leher mereka hampir menangis. "Tuan penyihir, mereka terlalu cepat, kami tidak menanggapi sama sekali. Awalnya, kami menemukan mereka di dekat lumbung. Hanya dalam 1 menit, mereka sudah itu berlari 2 kilometer jauhnya." Tentu saja, para prajurit tidak bisa mengatakan yang sebenarnya, mereka hanya dapat secara samar-samar menggambarkan beberapa situasi yang telah mereka saksikan. Jika tidak, anggota keluarga Winston akan tahu bahwa mereka telah mengabaikan tugas mereka dan takut bahwa seluruh keluarga mereka akan dipenjara. Si penyihir bertanya, "Apa lagi yang terjadi? Cepat dan jangan menyembunyikannya." Tentara patroli berkata dengan gemetar, "Pada awalnya, dua orang mengejar bola-balik, dan kemudian, tiba-tiba berubah menjadi dua monster baja mengejar saya." Si penyihir membeku sejenak, "Monster besi? Monster besi apa?" Lalu ada suara gemuruh di ujung jalan panjang, dan prajurit itu menunjuk ke penyihir dengan punggung yang menyakitkan dan berkata, "Ini monster baja, mereka kembali." Penyihir itu tiba-tiba berbalik dan melihat. Ketika dia melihat kereta uap, kereta itu hampir menuju ke arahnya. Si penyihir tiba-tiba menarik matanya yang oranye dari sabuknya dan berteriak ke kereta uap, "Aku, atas nama keluarga Winston, memerintahkanmu untuk berhenti." Wall of Flames. Tembok api. Tapi begitu dia berteriak, kereta uap pertama menembus dinding api yang baru saja menguap, dan kemudian melewatinya. Bao! Wang Chongyang, seorang penyihir muda di depan mobil, menyesap dahak lama dan menempelkannya di mata yang lain. Penyihir itu mengusap wajahnya karena marah. Dia mengangkat pandangan sejatinya di tangannya dan membaca mantra misterius. Pada saat ini, kereta uap kedua di belakang telah tiba. Dan ada seseorang di depan mobil. Ulurkan tangan dan singkirkan mata penglihatan sejati langsung dari penyihir. Wisaya muda. Penyihir itu berdiri kosong di jalan dengan tangan terangkat, menyaksikan dua kereta uap lewat satu demi satu seolah-olah dia tidak ada sama sekali. Saat berikutnya penyihir muda melompat seperti guntur, "Beritahu aku tentang Ksatria Ordo di kota, aku ingin mereka." Ingin memberitahu para penjaga Ksatria untuk mengunci gerbang kota, dan tidak ada yang diizinkan untuk masuk atau meninggalkan kota Winston mulai sekarang. Di masa lalu, penyihir muda juga telah bertarung dengan orang-orang, tetapi dia adalah pertama kalinya dia dibawa pergi oleh mata penglihatan yang nyata. Orang seperti itu yang sepenuhnya mengabaikan kemuliaan penyihir di kota Winston tidak boleh dilepaskan. Pada saat ini, Wang Chongyang berdiri di depan mobil, mengemudikan kereta uap dengan hati-hati. Dia melihat ke belakang dari waktu ke waktu dan menemukan bahwa kereta uap yang dikendarai oleh Ren Xiaosu sedang mengejar di belakang. Orang-orang di kota yang sudah tidur semua berdiri dan melihat keluar jendela, tetapi mereka melihat hal-hal yang mereka tidak bisa mengerti sama sekali dan mengemudi dengan liar di jalanan. Ren Xiaosu berdiri diam-diam di kereta uap hitam, dan cerobong asap di depan mobil memuntahkan asap hitam, seperti kereta api dari neraka. Dahulu kala, sutradara film Central Plains Mubangge berbicara tentang pembuatan film, dan dia selalu iri pada kemampuan untuk menembak mengejar balap drag yang sangat mendebarkan di hadapan bencana. Sayangnya, teknologi saat ini tidak dapat mereproduksi adegan ini.
Ren Xiaosu berpikir, apakah ini pengejaran balap drag? Meskipun kedua belah pihak menggerakkan. Pada saat ini, Wang Chongyang tampaknya sudah tahu kemana harus melarikan diri, dan kereta uap yang ia kendarai tiba-tiba menuju ke utara. Di malam yang gelap, seorang penyihir besar dengan mata merah yang melihat benar datang dengan cepat. Dia berdiri di atap menonton kereta uap mendekat, dan mulai membisikkan mantra panjang. Di gedung terdekat, seorang anggota masyarakat tiba-tiba menemukannya dan berseru, itu penyihir Devonshire. Seseorang memaksanya untuk menembak. Selama hampir 10 tahun, kebaktian bulanan di Winston City telah dipimpin oleh Devonshire Wizard, jadi semua orang mengenalnya. Kemampuan untuk memimpin upacara liturgi menunjukkan bahwa penyihir agung itu juga memiliki status yang sangat tinggi di seluruh keluarga Winston, meskipun tidak sebagus kepala rumah. Tetapi tidak terlalu jauh. Ketika mantra panjang akan segera berakhir, orang-orang yang menyimak channel Dongeng Donghua dan mengintip tiba-tiba berseru, di atap, sosok dengan topeng putih muncul di belakang Devon Hill. Memegang pisau panjang hitam. Jantung pihak lain dimasukkan dari belakang penyihir. Ootsu tidak tinggal, dia mengambil mata merah yang tampak benar dari Devon Hill dan menghilang ke tirai hujan lagi. Orang-orang di gedung-gedung di dekatnya menutup mulut mereka dengan terkejut dan menyaksikan Devon Hill jatuh perlahan-lahan, tidak ada yang menduga bahwa dalam kekacauan ini ada musuh yang tidak dikenal yang secara tidak masuk akal menuai visi sejati mereka. Mata Ren Xiaosu di kereta uap tersenyum, dan panen malam ini benar-benar banyak. Dan hanya beberapa saat kemudian dia mendapatkan 8 mata yang nyata. Di antara mereka, ada 7 jeruk dan 1 merah. Sepertinya keluarga seperti Winston, bahkan pertandingan terendah penyihir ortodoks adalah mata oranye, jadi pikirkan bahwa Ren Xiaosu lebih bersimpati kepada Xiao Mei. Ia harus menemukan kesempatan untuk memberikan Xiao Mei yang lebih baik. Lihat mata. Malam ini, pertempuran pengejaran yang menghancurkan bumi mengarah langsung ke puluhan penyihir, tidak hanya Devon Hill ditikam dengan pisau dari belakang. Tetapi banyak penyihir sedang dalam perjalanan, bahkan bayangan kereta uap tidak terlihat. Itu mendung oleh Su Tua. Ootsu datang dan pergi dengan bebas di tirai hujan, dan tidak ada penyihir yang bisa mengucapkan mantra lengkap sebelum dia mendekat. Setelah para ksatria bini berkumpul, kuda itu berlari keluar dari barak kota, dan suara tapal kuda yang lebat mengejutkan orang. Sayangnya, kuda masih saudara yang lebih muda di depan kecepatan kereta uap secara umum. Kuda darah murni yang digunakan untuk kompetisi hanya sekitar 56 km hingga 64 km per jam. Beberapa, tetapi masih mustahil untuk mengejar kereta uap dengan kecepatan 120 km per jam. Oleh karena itu, tidak peduli betapa menakjubkan momentum Paladin, mereka hanya dapat menerima kenyataan bahwa mereka lebih jauh dari target pengejaran. Berita di depan saya terus berdatangan. Penyihir Devonshire yang agung meninggal, putranya, penyihir Bader meninggal, dan keponakannya, Cavendi, meninggal. Komandan Ksatria Ordo Paladin sekarang ingin terbang dan memberitahu 2 pembunuh yang mengejar saya, kalian, jangan bertarung lagi, dan kemudian para penyihir dari Winstons akan musnah. Bab 1162, Berpakaian. Tentu saja, para penyihir dari keluarga Winston tidak akan hilang seperti ini. Meskipun keluarga ini hanya keluarga penyihir kelas 2 di depan Berkeley, Tudor, dan Norman, ada ratusan penyihir. Hanya saja para penyihir sekarat terlalu cepat malam ini, dan itu hampir menakutkan. Hanya dalam waktu 10 menit, 8 penyihir telah meninggal, tetapi mereka bahkan tidak tahu siapa pembunuhnya. Beberapa orang mengejar saksi. Semua orang mengatakan itu dilakukan oleh seseorang dengan topeng putih, dan pihak lain datang dan pergi tanpa bayangan. Tanpa jejak, cuaca badai itu sendiri mempengaruhi penglihatan dan pendengaran, dan sekarang menghadapi musuh yang sangat tangguh, keluarga Winston memang sedikit takut. Hanya ada 3 penyihir di seluruh keluarga yang lebih kuat dari penyihir hebat Devonshire, bahkan Devonshire telah diam-diam dihitung. Berapa banyak penyihir yang bisa menahan tingkat serangan menyelinap ini? Tetapi orang-orang dari keluarga Winston tidak mengerti sedikit pun. Menurut tentara patroli dan beberapa orang, jelas bahwa 2 orang asing telah melakukan pengejaran di kota Winston. Apa hubungan dengan keluarga Winston? Tidak semuanya. Akibatnya, kedua orang ini berkeliaran di kereta,
dan pencipta masih tidak memiliki kentut, tetapi keluarga Winston mereka menderita banyak korban. Kalian berdua ikut menulis untuk keluarga Winston. Apa gunanya bernalar? Biarkan penyihir keluarga kembali ke istana dan berhenti berurusan dengan musuh sendirian. Kali ini musuh yang kita hadapi tidak sederhana. Sekarang aku punya alasan untuk curiga bahwa ini adalah hantu keluarga Tudor. Tujuannya adalah untuk mencegah kita bekerja sama. Keluarga Berkeley pergi ke utara. Keluarga Tudor memerintahkan di Manor, namun, di wilayah Winston tindakan jahat seperti itu tidak mungkin. Tidak mungkin untuk pergi, dan Ksatria Paladin terus memblokir dan memanggil. Dua penyihir hebat, Abel dan Austin, datang dan membutuhkan kita bertiga malam ini. Abel dan Austin adalah penyihir terbesar kedua dan ketiga dalam keluarga Winston. Status mereka adalah yang kedua setelah kepala Matthew dari keluarga Winston. Mereka bertiga bergabung, bahkan jika kepala Tudor datang ke sini secara pribadi dapat memanfaatkan apa saja. Para penyihir di sekitar waktu ini menyadari bahwa kepala keluarga sangat marah sehingga mereka harus membunuh kedua spoiler itu dengan tangan. Pada saat ini, Wang Chongyang berdiri di kereta uap dan melihat keluar jendela. Dia sebenarnya sangat jelas bahwa kehendak spiritual Ren Xiaosu jauh lebih kuat darinya, seperti yang dapat dilihat dari jumlah mobil. Karena itu, bahkan jika dia mengendarai kereta uap, tidak ada kemungkinan untuk menyingkirkan pria kejam di belakangnya. Jika Anda ingin melarikan diri, Anda harus menggunakan kekuatan eksternal. Apa kekuatan lain di kota ini dapat melawan Ren Xiaosu? Wang Chongyang sudah memiliki jawaban, keluarga Winston. Kota Winston adalah pusat politik keluarga Winston, jadi di sini mengumpulkan 80% penyihir besar di seluruh wilayah Winston, dan seluruh kota hanya beberapa penyihir kecil. Pada saat ini, harus ada sejumlah besar penyihir berkumpul di Manor Utara Winston City, kan? Itulah kunci pelarian Wang Chongyang. Kereta uap bergemuruh ke utara, Wang Chongyang tahu itu akan berbahaya, tapi apa yang bisa dia lakukan? Dia juga putus asa. Tiba-tiba, Wang Chongyang melihat ke belakang dan melihat ke belakang. Saya tidak tahu kapan Lao Su bersatu kembali dengan Ren Xiaosu. Seorang su tua dengan topeng putih berdiri di lokomotif kereta uap, pakaiannya diburu oleh angin, dan pisau hitam di tangannya sepertinya disayat kapan saja. Di atas atap adalah su tua yang menunggu peluang, dan di bawah atap adalah Ren Xiaosu yang tidak tergesa-gesa. Adegan ini terlihat sangat harmonis tetapi menakutkan. Pada saat ini, Wang Chongyang tiba-tiba menyadari bahwa Ren Xiaosu tidak secara langsung membunuhnya. Saya takut dia ingin membuat kekacauan dan kemudian memimpin pihak lain ke Winston Manor. Ren Xiaosu tidak terbiasa dengan Winston City, dan dia bahkan tidak tahu alamat Knights of the Holy Order dan alamat Winston Manor. Karena itu, ketika kekacauan mulai, Ren Xiaosu tidak tahu bagaimana menghindari pengepungan para ksatria Orde Suci, juga tidak tahu kemana harus pergi untuk merampok keluarga Winston. Tapi itu tidak masalah, Wang Chongyang harus tahu. Berdasarkan pengetahuannya tentang Wang Chongyang, Ren Xiaosu adalah seorang pencuri ayam. Pihak lain telah lama berada di negara sihir. Hal pertama yang harus dia lakukan adalah menyimak channel Dongeng Donghua dan memahami lingkungan di sini, dan kemudian berpikir tentang apa yang harus dilakukan ketika terjadi kesalahan. Ren Xiaosu hanya perlu mengikuti Wang Chongyang dengan ketat. Setidaknya ksatria nyanyian rohani tidak pernah bisa mengejar mereka. Kedua, Wang Chongyang akan memilih untuk meminjam kekuatan untuk menyingkirkannya. Antara peran sebagai pemburu dan mangsa, Ren Xiaosu selalu memainkan peran sebagai pemburu. Jika Anda ingin menangkap mangsa, Anda harus terlebih dahulu memahami apa yang dipikirkan mangsanya, seperti halnya ia berurusan dengan orang barbar dari pasukan ekspedisi. Anda hanya perlu berpikir selangkah lebih maju daripada mangsa, dan Anda tidak akan pernah kalah. Wang Chongyang sangat sakit pada saat ini sehingga bahkan jika dia menduga Ren Xiaosu ingin menggunakannya, dia masih harus mengikutinya. Lagi pula, dia mungkin masih memiliki kesempatan untuk masuk ke Winston Manor, melihat kembali ke Ren Xiaosu benar-benar sudah mati. Melihat bahwa dua kereta uap semakin dekat dan lebih dekat ke Winston Manor, Wang Chongyang sudah sangat terluka. Namun, hal yang paling menyakitkan mungkin bukan Wang Chongyang, tetapi Mei Ge. Setelah Xiao Mei dijatuhkan, seseorang perlahan meraba-raba jalan menuju pos, dan di jalan ia mendengar kekacauan di kota.
Dia tidak perlu memikirkannya, dia bisa mengerti bahwa ini pasti dilakukan oleh Ren Xiaosu. Ren Xiaosu mengejarnya di depannya, dan kemudian segera pergi ke kekacauan di kota Winston. Apakah ini suatu kebetulan? Pada saat inilah kamerat Xiaomei menyadari betapa sengitnya monster yang ia balikkan. Ternyata apa yang dikatakan pihak lain sebelumnya adalah benar, dan tidak pernah tumpul. Ini membuat Mego tidak bisa menahan diri untuk berpikir. Pihak lain mengatakan bahwa dia akan membantu dirinya sendiri untuk mencapai puncak hidupnya. Segera setelah itu, dia melihat dua kereta uap menderu melalui jalan di mana dia berada. Dan Mego melihat melalui jendela bahwa Ren Xiaosu di kereta uap kedua bahkan diam-diam melambaikan salam padanya. Pada saat ini, hantu menyapa saya. Mei Ge cepat-cepat menurunkan tudungnya, takut bahwa penduduk terdekat akan mengingat penampilan mereka, sampai ia menemukan bahwa tidak ada orang di dekatnya. Kamerat Xiaomei akhirnya mengecewakan. Tidak, Anda harus kembali ke stasiun pelatihan. Dunia di luar terlalu menakutkan. Tunggu, Mega tiba-tiba membeku, sepertinya masih ada pendekar berdiri di atas kereta uap tempat Xiao Xiao berada. Apakah orang itu masih memakai topeng putih? Mego tanpa sadar menjerit-jerit, seseorang sudah mengintai di atap untuk memulai Ren Xiaosu. Tapi Mei Ge cepat bereaksi, lalu apa orang yang ingin menghitung Ren Xiaosu, itu jelas rekan Ren Xiaosu. Tidak heran Ren Xiaosu tidak panik ketika dia dikejar sebelumnya. Keempat, hari ini hilang. Selain itu, daftar tiket bulanan hampir habis. Jika Anda memiliki suara, cobalah untuk memilih lebih banyak. Berkat kekurangan buku, dia tidak ada untuk menjadi aliansi baru dari buku, Suasana Bos. Juga dorong buku seorang teman, The Maut Strength Paladin, ini juga merupakan kisah yang cerah di jurang maut. Di zaman kegelapan ketika para orc memperbudak dan menggertak ras lain, para pahlawan menerangi dunia dengan suara yang kuat. Terutama alur salinan pertama benar-benar lucu. Bab 1163, Pembantaian. Topeng putih itu benar-benar mengingatkan Mego akan terlalu banyak kenangan sejak memukulnya kembali dari kubu 178. Ootsu telah menjadi sakit hati bagi Mego. Setelah semua, yang dikejar dan dibunuh sepanjang jalan, bahkan ke rumah, akan ada beberapa bayangan psikologis. Pada saat itu, dua penyihir yang benar-benar ingin membunuh Mego semuanya dibunuh oleh Ren Xiaosu. Mege bahkan tidak melihat dua pemburu hadiah, hanya melihat Sutua. Jadi dalam hati Mego, selalu topeng putih aneh yang mengejar dan membunuh dirinya sendiri. Ketika saya sedang dalam perjalanan, seseorang tiba-tiba mengeluarkan mantra dan hampir membunuhnya dengan seekor domba. Setelah kembali ke Yorkshire, pihak lain membakar. Menghadapi pembunuh seperti itu, Mego benar-benar ketakutan. Dia bukan penyihir hebat, dan wajar saja takut setelah dikejar. Sekarang, Mei Ge tiba-tiba menemukan bahwa kebenaran tampak sangat berbeda dari apa yang dia bayangkan. Yang disebut pembunuh itu ternyata adalah rekan kerja Ren Xiaosu. Apa tujuan yang dibawa Ren Xiaosu? Akankah Ren Xiaosu membunuhnya? Tidak, itu tidak mungkin. Bukannya Baitian yang bodoh terlalu mempercayai Xiaosu, tapi dia sekarang mengerti bahwa Ren Xiaosu tidak begitu merepotkan untuk membunuhnya. Melihat kota Winston ini, itu hampir dihancurkan oleh Ren Xiaosu. Jika pihak lain benar-benar ingin bunuh diri, bukankah itu masalah menit? Selain itu, Mei Ge percaya pada penilaiannya, dan persahabatannya dengan Ren Xiaosu masih sangat tulus. Memikirkan hal ini, Mei Ge pertama kali mengesampingkan kemungkinan Ren Xiaosu ingin membunuhnya, maka, harus ada kesalahpahaman lainnya. Namun, Mei Ge merasa masih banyak hal yang tidak masuk akal. Mereka menemukan bahwa topeng putih dimakamkan di lubang oleh sihir, namun, Xiao Xiao dan topeng putih baru saja datang dari bumi tengah. Mago sangat yakin bahwa orang yang hampir bunuh diri adalah perangkap darat. Tunggu, Mego perlahan berhenti, siapa bilang dunia tengah pasti tidak punya mata asli. Apakah bukan salah satu tujuan dari pengunduran diri saya sebelumnya ke Xiaosu bukan untuk meminta petunjuk terkait dengan mata hitam sejati? Dia merasakan fluktuasi energi dari master perubahan mata yang benar-benar berwawasan hitam, dan kemudian Ren Xiaosu tiba-tiba muncul di pos terdepan. Dan dia sengaja beralih ke negara penyihir sendirian. Pada waktu yang paling awal, dia berkata kepada Ren Xiaosu,
Beberapa orang mungkin tidak mendapatkan mata penglihatan sejati sepanjang hidup mereka, jadi sebaiknya Anda tidak memegang mimpi penyihir yang tidak realistis. Pada saat itu, apa reaksi Ren Xiaosu tampaknya menjadi ekspresi yang sangat tidak setuju, seolah-olah dia bisa mendapatkan mata nyata dalam hitungan menit. Pada saat ini, Mego hanya ingin mengerti banyak hal. Apakah pandangan benar hitam di tangan Ren Xiaosu? Mego berpikir dia mungkin menebak kebenaran. Tetapi bahkan jika dia ingin mengerti, itu masih sedikit sulit untuk dipercaya, tetapi itu adalah mata hitam. Tetapi masih ada banyak hal yang tidak masuk akal dalam masalah ini, misalnya, Ren Xiaosu tidak menguasai bahasa sihir pada waktu itu. Apa yang terjadi di sini? Itu terlalu berantakan, Megan menggelengkan kepalanya lagi dan bergegas ke arah pos dalam ingatannya. Dia memutuskan untuk kembali ke pos pertama. Mego mengambil keputusan. Setelah kembali ke pos, dia pertama-tama mengepak semuanya, dan kemudian memerintahkan orang-orang untuk mensubscribe channel Dongeng Donghua dan mempersiapkan makanan dari kereta. Siap untuk berlari kapan saja. Ribuan orang di keluarga Winston telah berkumpul di sini di api terbuka. Semua orang memegang obor atau membawa lampu minyak tanah. Kebanyakan dari mereka adalah ksatria dari Ordo Ksatria yang datang untuk menjaga istana. Dan sejumlah kecil adalah anggota penyihir dari keluarga Winston. Semua orang yang hadir memandangi tiga penyihir besar dalam keheningan, menunggu mereka untuk membahas tindakan balasan. Namun, selama masa ini istana tidak damai, dan dari waktu ke waktu di kota akan ada pesan dari para ksatria yang dikirim oleh Ordo Paladin, pemilik rumah, putramu sudah mati. Setelah beberapa saat, seseorang datang untuk menyampaikan pesan, pemilik rumah, putra Anda yang lain juga mati. Pemilik rumah, kamu memiliki putra lain. Pemilik rumah, putramu. Sejujurnya, tidak baik memiliki terlalu banyak anak laki-laki. Musuh belum melihatnya. 5 atau 6 anak laki-laki meninggal lebih dulu. Kisah ini terdengar terlalu sedih, dan rasanya seperti seseorang telah musnah. Masalah ini harus ditempatkan di dunia tengah. Tidak peduli helm konsorsium mana yang mendengar berita ini, dia mungkin mengalami serangan jantung, tetapi di negara penyihir, ekspresi di wajah pemilik Winston sangat tenang. Dan tidak ada emosi sama sekali. Pemilik Winston baru berusia 50 tahun ini, yang relatif muda di antara pemilik keluarga penyihir. Di kelas kekuatan negara sihir, pemuda mewakili ambisi dan kesuburan. Bukankah Anda meninggal dengan 5 atau 6 putra? Di usianya yang ke-50, minum obat alkemis dan bekerja keras lagi, dan itu akan ditebus dalam waktu setengah bulan. Pada saat ini, pemilik Winston berkata kepada ksatria Ordo dan anggota keluarga di depannya. Sekarang kamu telah berkumpul, pihak lain hanya 2 orang, dan kamu tidak berani menghadapi kita langsung, kita sekarang harus memperhatikan bagaimana cara mengelilingi mereka. Jadi, saya memutuskan untuk membagi Anda menjadi 3 tim, yang dipimpin oleh saya, Wizard of Abel, dan Wizard of Oston, untuk melingkari dan menekan 2 orang gila ini. Malam ini, Ordo-ordo ksatria di kota telah sepenuhnya dikirim, tetapi Wang Chongyang layak menjadi pelarian yang baik. Dan ia memiliki pemahaman yang jelas tentang bagaimana ordo-ordo ksatria akan bertindak setelah menghadapi keadaan darurat. Karena itu, ketika para ksatria Song Suci mulai memburu Wang Chongyang dan Ren Xiaosu, mereka mendapati bahwa mereka tidak memiliki jalan lain selain diikuti oleh kelompok berjalan. Di negara sihir, kavaleri melambangkan mobilitas. Ketika mengacu pada ksatria dalam sejarah sihir, kavaleri digambarkan dengan kata-kata, luncurkan blitzkrieg, dan serangan cepat. Kedengarannya sangat kuat, tetapi pada kenyataannya, kecepatan 50 km per jam ada di mata Ren Xiaosu dan Wang Chongyang, yang seperti lelucon. Para ksatria lagu kebangsaan juga telah mencoba untuk mengatur penghalang jalan dan pasukan terpisah, tetapi dengan kekuatan Ren Xiaosu dan Wang Chongyang. Mereka dapat takut bahwa kelompok pemain dengan tombak ini adalah hantu. Setiap kali Wang Chongyang melihat penghalang jalan dan kavaleri, kereta uap tidak melambat, dan berlari langsung ke pot hitam. Dalam hal ini, jika tidak ada penyihir besar, tidak ada yang bisa mengambil 2 orang ini. Setelah pemilik Winston menugaskan staf, dia memandang orang-orang dengan wajah serius, ingat, mereka akan menemukan cara untuk menghindari kita, tetapi tanggung jawabmu adalah
Sebelum dia selesai, pemilik Winston telah mendengar dengung kereta uap yang datang dari luar manor. Kotor, kotor. Seorang penyihir ragu-ragu dan berkata, mungkin mereka tidak ingin menghindari kita. Bab 1164 Pertarungan. Menurut akal sehat, 70% penyihir dari seluruh keluarga berkumpul di manor, dan musuh pasti akan menghindari di sini. Dalam hal ini, jangan berbicara tentang dua orang gila, bahkan jika Tudor atau Norman datang secara pribadi, tidakkah mereka berani menjadi begitu sombong? Karena itu, keluarga Winston menerima begitu saja bahwa setiap orang harus menemukan cara untuk mengelilingi mereka, dan jangan biarkan mereka melarikan diri. Pemilik Winston merasa bahwa tidak ada yang salah dengan ini, bukan? Tapi sekarang, dia mendengarkan peluit-peluit arogan kereta uap, tetapi tiba-tiba dia merasa dikelilingi oleh pihak lain. Sebarkan, siap bertarung. Pemilik Winston meraung, para ksatria mendirikan barikade, dan penyihir kecil itu berdiri di belakang kami. Selama pembicaraan, semua orang samar-samar melihat kereta uap di ujung jalan panjang melalui gerbang manor. Pemilik Winston bingung ketika melihat kereta. Bagaimana hal seperti ini muncul di negara sihir? Organisasi penyihir memblokir pengetahuan setelah bencana. Mereka sangat percaya bahwa semakin sedikit pengetahuan yang dimiliki anggota keluarga, semakin mudah untuk mengelola. Tetapi mereka tidak membodohi diri mereka sendiri, sehingga sebagian besar keluarga penyihir masih menyimpan beberapa data pra-bencana, seperti Winston. Pemilik telah melihat foto-foto lama dan informasi tentang kereta di rumah. Penyihir biasa mungkin tidak lagi mengetahui apa itu mobil, tetapi pemilik Winston mengetahuinya. Dia melihat monster baja disebutkan sekarang, dan dia hanya ingin tahu bagaimana pihak lain bisa masuk ke dalam mobil. Namun, sudah terlambat untuk memikirkannya, kereta uap pertama tiba dalam sekejap. Dia melirik kedua penyihir hebat, Abel dan Alston, dan mulai mengucapkan mantra. Ada ritme aneh ketika penyihir agung melantunkan mantranya. Nyanyian misterius itu seperti opera. Pada saat berikutnya, lusinan burung yang menyala dengan sayap emas terbang di depan 3 orang, dan suhu tiba-tiba meningkat. Bau terbakar. Tetapi mantra itu tidak berhenti. Burung yang menyala itu berubah menjadi burung yang menyala dengan wajah elang dan tubuh manusia lagi di udara. Ketika mereka membuka lengan mereka, sayap-sayap besar itu menyebar 3 kaki. Nama sihir disebut Galural. Dalam cerita mitologis, Galural adalah gunung para dewa. Setiap keluarga penyihir pada dasarnya memiliki sihir sendiri, yang juga merupakan dasar di mana mereka mendasarkan diri dalam organisasi sihir, pada umumnya. Kekuatan sihir eksklusif hampir menentukan posisi keluarga dalam organisasi sihir. Salah satu pertimbangan penting. Sihir Galuro memiliki kekuatan ledakan yang kuat, ketika mereka bertabrakan dengan musuh, musuh mungkin telah terbakar bahkan sebelum mereka mulai. Cukup beralasan bahwa keluarga Winston telah lama mampu menjadi keluarga kelas 1 seperti Berkeley. Tetapi selama bertahun-tahun nyala api mereka Gauluo telah dikendalikan oleh teknik pemecahan es keluarga Tudor, dan keluarga Tudor telah ditekan dan tidak bisa berdiri. Ini adalah salah satu alasan penting mengapa keluarga Winston beralih ke keluarga Berkeley. Pada saat ini, Jialuluo memiringkan sayapnya dari udara ke kereta uap, dan Wang Chongyang mati rasa. Tiba-tiba dia mengendalikan belokan darurat kereta uap, dan bagian depan mobil berputar, dan badan mobil di belakangnya terlempar keluar lintasan seperti naga. Seluruh 5 gerbong bergerak lateral seperti melayang di tanah, dan roda logam kereta bahkan menggosok Mars besar dengan tanah. Ren Xiaosu menghela nafas di belakang, itu benar-benar seperti drama balap drag. Dalam arus tubuh, Wang Chongyang mampu melarikan diri dari puluhan perkelahian Gauruo. Seolah-olah waktu telah ditekan oleh tombol gerak lambat, keluarga Winston menyaksikan dengan takjub ketika tubuh kereta uap mendorong ke arah mereka. Pemilik Winston memandang Wang Chongyang, yang semakin dekat ke depan mobil, dia mencibir dan mengendalikan Gauluo Fei untuk kembali. Hanya saja dia sedikit bingung, orang di dalam mobil membuka mulut seolah ingin mensubscribe channel Dongeng Donghua dan mengatakan sesuatu pada dirinya sendiri. Minumlah, ini. Sebuah dahak tiba-tiba melintasi ruang 7 atau 8 meter, membawa inersia yang diberikan oleh gerakan kereta uap, menuju pemilik Winston. Pemilik rumah Winston. Untungnya,
Pengikut pribadinya tidak lemah, dan sebelum dahak datang, mereka berdiri di depan pemilik Winston. Segera setelah itu, Wang Chongyang tiba-tiba berakselerasi, seperti merasakan dorongan kepala setelah sebuah tikungan mobil, dan berakselerasi untuk melarikan diri ke arah barat. Pemilik Winston mendorong dengan marah di depannya, dan kemudian hanya bertatap muka dengan Ren Xiaosu melintasi kaca jendela. Hampir 100 meter dari satu sama lain. Ren Xiaosu setengah dari wajahnya diselimuti bayangan kerudung, tetapi pemilik Winston masih bisa merasakan bahwa pihak lain menertawakan dirinya sendiri diam-diam. Bunuh mereka, pemilik Winston menggeram. Kereta uap Wang Chongyang memiliki mobil yang lebih sedikit. Ketika mobil kecil yang disebut berbalik, Ren Xiaosu tidak akan begitu mudah untuk menghindari Jia Luluo. Untungnya, Ren Xiaosu tidak bermaksud menghindarinya. Kereta uap sedang melaju kencang, yang tampaknya merupakan pertarungan antara sihir dan kemampuan menengah bumi. Siapa yang lebih kuat, kereta uap dan nyala api Galo? Tentu saja, roket RPG lebih kuat. Wang Chongyang, yang telah meninggalkan medan perang utama, ingin melihat ke belakang untuk melihat bagaimana Ren Xiaosu berurusan dengan keluarga penyihir. Sebagai akibatnya, dia melihat sebuah RPG bahwa pihak lain tidak tahu di mana harus menarik, dan langsung memegang pemancar keluar dari jendela dan menunjuk ke arah menang. Pemiliknya menarik pelatuknya. Wang Chongyang terkejut, pria yang benar-benar kejam. Roket itu terbang dengan ekor panjang dari layar asap, dan pemilik Winston tiba-tiba teringat mantra pendek, dan lingkaran api meledak di sekelilingnya. RPG meledak dalam kontak dengan pola api, dan bahkan terbang mundur dengan paladin di sekitarnya. Pemilik Winston baik-baik saja. Dia dilindungi oleh pola nyala seperti jangkrik, dan bahkan pecahan peluru yang hancur di atasnya tidak bisa menembusnya. Ren Xiaosu menghela nafas untuk sementara waktu. Penyihir di sini benar-benar memiliki dua sikat, tidak heran itu digunakan untuk menyakiti Northwest. Tampaknya saya masih harus lebih berhati-hati di masa depan, dan saya tidak bisa selalu menggunakan kekuatan Xiaomei untuk mengukur para penyihir dari seluruh organisasi penyihir. Detik berikutnya, Ren Xiaosu membiarkan Galuros menyerang kereta uap. Sutua dengan topeng putih tidak peduli dengan Galo ini, tetapi berjongkok sedikit, dan kemudian seluruh sosok muncul dari depan mobil, secepat hantu. Pemilik Winston mendongak tanpa sadar, dan bayangan di atasnya menyelimutinya, dan Ootsu memegang pisau hitam tinggi-tinggi dan memotongnya. Pola api yang melindungi pola api keluarga Winston tiba-tiba meledak seperti kulit telur, di depan pisau hitam. Tidak ada di dunia yang berani mengatakan bahwa itu cukup kuat. Dalam sekejap mata dari ejeksi Laosu, Ren Xiaosu benar-benar membubarkan kereta uap, seluruh orang terbang dengan inersia seperti bola meriam. Orang itu belum mendarat. Baju besi luar. Bab 1165. Darah mengikuti sihir. Semua dampaknya disebabkan oleh kelambanan kereta uap, demikian juga ketapel terbang Lama Su, seperti juga pelindung tubuh Ren Xiaosu yang menerobos blokade Galuro. Sebelum kereta uap ke-16 hendak membobol Winston Manor, Ren Xiaosu melaju kencang sepanjang waktu. Dia tahu persis bagaimana menghadapi penyihir di dalam hatinya, dia hanya perlu lebih dekat satu sama lain, dan dibantai. Di jalan terakhir yang melaju ke Winston Manor, kereta uap melaju dengan kecepatan 120 km per jam, dan Ren Xiaosu dan Laosu meninggalkan bagian depan mobil dengan kekuatan reaksi yang lebih cepat. Wang Chongyang melihat ke belakang di dalam mobil. Pada saat ini, dia menyadari bahwa dia tidak pernah menjadi tujuan utama di mata Ren Xiaosu. Pihak lain mengejar dirinya sendiri untuk menemukan keluarga Winston dan mempromosikannya dengan kekacauan besar di kota. Para penyihir berkumpul. Wang Chongyang mengerti bahwa pihak lain tidak memperhatikan dirinya sendiri. Tampaknya memalukan untuk mengatakan ini, tetapi perasaan batinnya adalah berkah. Semoga beruntung. Wang Chongyang menghela nafas di Winston Manor, yang berangsur-angsur menjauh. Ren Xiaosu sudah mengenakan baju besi luar, yang merupakan langkah besar. Dia juga orang yang keras diri dalam pertempuran, jadi dia tahu persis apa yang akan terjadi pada para penyihir berkulit renyah yang telah didekatkan oleh para pemain seperti Ren Xiaosu. Mungkin tidak realistis untuk membunuh penyihir itu. Lagi pula, keluarga Winston masih memiliki beberapa trik untuk membunuh bagian bawah kotak, tetapi mungkin tidak ada masalah untuk membunuh setengahnya. Pada saat ini,
Pisau hitam di tangan Lao Su telah diretas ke arah kepala keluarga Winston. Sistem pertahanan yang terdiri dari garis api meledak menjadi celah sarang lebah di bawah retasan pisau hitam. Dan kemudian pecah beberapa inci demi inci. Namun, saat Black Sword hendak membagi kepala rumah menjadi dua, jubah penyihir di kepala Winston benar-benar terbakar. Dalam sekejap, nyala api besar menyelimuti pemilik Winston, dan pedang hitam itu memotong nyala api itu. Seolah-olah udara terputus, tidak ada apa-apa di dalam nyala api. Terbungkus dalam baju besi luar, Ren Xiaosu telah sampai ke penyihir besar Auston dan meninju dia. Auston melantunkan mantra di matanya yang bermata merah, dan melihat lingkaran api yang sebagus pemilik Winston, menyebar seperti zat. Namun, ketika lapisan garis api itu bertabrakan dengan puncak kepalan tangan Ren Xiaosu, gelombang api peiran meletus di titik tumbukan, dan Ren Xiaosu baik-baik saja. Tetapi penyihir besar di depan diangkat oleh tumbukan ini. Tetapi pada saat Ren Xiaosu ingin mengejar ketinggalan untuk mengganti pisau, jubah penyihir di tubuh Auston juga terbakar. Setelah api menyala, tempat di mana Auston seharusnya berbaring kosong. Di kejauhan, dua api terbakar dari udara tipis, dan ketika api menyebar, sosok-sosok dari dua penyihir besar muncul. Ren Xiaosu mengangkat alisnya, yang mungkin merupakan jenis teknik penyelamatan hidup yang digunakan keluarga Winston untuk menyelamatkan hidup mereka. Itu termasuk jenis yang tidak pernah mereka ungkapkan kepada dunia luar setelah penemuan mereka. Hanya saja Ren Xiaosu sedikit ingin tahu. Apa prinsip sihir? Apakah mungkin pihak lain selalu dapat menggunakan api untuk mati seperti ini? Itu sedikit kerjaan. Ketika Ren Xiaosu melihat sekeliling, dia tiba-tiba menemukan bahwa dua penyihir muda tidak jauh benar-benar mati kehabisan darah setelah 7 trik. Darah mengalir ke tanah dan membentuk lingkaran sihir yang misterius. Pada saat ini, Ren Xiaosu menyadari dalam hatinya bahwa sihir maut dengan nyala api hampir sama dengan darah. Setelah pemanggilan keluarga Tudor, mereka semua diluncurkan oleh hubungan darah. Dan sekali digunakan, mereka akan menggunakan ahli waris mereka sebagai bahan bakar untuk sihir. Ren Xiaosu menghela nafas lega, tidak heran kalau keluarga penyihir suka memiliki begitu banyak anak, dan itu bisa sangat bermanfaat ketika rekan penulis sangat kritis. Darah ini begitu kuat setelah sihir, terlalu banyak menghabiskan anaknya. Ren Xiaosu berpikir, ketika para penyihir lebih tua dan mereka pasti tidak akan bisa mengatasinya, bisakah obat hitam mereka dijual dengan baik? Tentu saja, itu agak terlalu sombong untuk berpikir tentang menjual obat hitam pada saat ini. Ren Xiaosu dan Lao Su hanya bergegas menuju para penyihir muda di sekitar mereka. Karena penyihir hebat memiliki cara sedemikian rupa untuk menggantikan putranya dengan putranya sendiri, lebih baik mengejar penyihir besar itu dan membunuh putranya secara langsung. Hanya saja ada banyak anak muda di keluarga penyihir. Di mana saya harus mulai? Ren Xiaosu sangat tenang dalam pertempuran. Kesadaran bertempurnya jauh lebih unggul daripada orang biasa. Hanya perlu beberapa saat baginya untuk memahami siapa yang harus diprioritaskan. Siapapun yang menyimak channel Dongeng Donghua dan memiliki tingkat penglihatan nyata tertinggi, bunuh dulu. Lao Su dan Ren Xiaosu bergegas masuk ke kerumunan, dan para ksatria Ordo Paladin bergegas untuk mengawal, tetapi tanpa kecuali, tulang-tulangnya patah karena tabrakan. Tanpa perlindungan dari penyihir besar, Ren Xiaosu bergegas masuk ke kerumunan seperti serigala ke dalam kawanan, dan tidak memberikan kesempatan kepada penyihir kecil itu untuk menyanyikan mantra. Hanya dalam beberapa detik, Ren Xiaosu dan Lao Su membunuh lebih dari 30 penyihir muda, dan semuanya mengambil mata dari penglihatan yang benar. Ren Xiaosu lebih baik di sini, dia bisa langsung menempatkan mata penglihatan sejati ke dalam ruang penyimpanan dan tidak menempati ruang. Tapi Lao Su tidak bisa melakukannya lagi. Dia harus mengenakan tebasan hitam untuk memotong orang sambil memegang ujung jaketnya untuk mata yang nyata. Seorang penyihir kecil mundur sambil melantunkan mantra, tetapi mereka tiba-tiba menemukan bahwa dua musuh yang bergegas ke keluarga Winston terlalu ganas. Melihat bahwa dinding api tidak menghindar, mereka langsung pergi. Namun, sihir seperti bola api, yang memiliki lintasan gerak, semuanya gagal. Di depan saraf motor Ren Xiaosu, penyihir lemah ini tampak seperti gerakan lambat. 3 penyihir besar yang bersembunyi di kejauhan segera cemas. Jika mereka terus dibunuh oleh 2 monster ini, aku takut keluarga Winston akan benar-benar dihancurkan.
Api. Tiga pemilik Austin, Abel, dan Winston tiba-tiba memegang telapak tangan satu sama lain, dan nyala api menyebar dari bawah kaki mereka. Tanah ini sepertinya terbakar oleh bensin. Bangunan-bangunan di Winston Manor dibakar menjadi abu dalam sekejap, dan semua dekorasi megah itu langsung kosong. Tapi mereka belum bisa mengurus sebanyak itu. Jika mereka tidak bertarung malam ini, keluarga Winston akan pergi. Ren Xiaosu memandangi lautan api yang mengelilinginya, lalu tersenyum. Sejujurnya, dia benar-benar tidak berencana untuk menghapus keluarga Winston malam ini. Lagi pula, dia masih membutuhkan Winston dan Berkeley untuk pergi ke utara bersama-sama. Itulah awal sebenarnya dari pertunjukan. Suara Ren Xiaosu terdengar dari baju besi luar. Ambisi Anda dengan keluarga Berkeley. Keluarga Tudor sudah tahu, malam ini pemiliknya meminta saya untuk mengirimi Anda salam. Ketika suara menembus baju besi, itu menjadi sangat rendah. Ren Xiaosu tahu kalimat ini sangat salah, pihak lain mungkin tidak percaya, tapi dia juga terbiasa dengan praktik satu palu dan satu palu di hari kerja, mana yang berguna. Bab 1166, Tembok Kota Runtuh. Pemilik Winston mendengarkan kata-kata Ren Xiaosu, dan wajahnya menjadi lebih suram, bakar dia. Temperatur lautan api sangat tinggi. Ketika gelombang panas datang, Ren Xiaosu tahu bahwa ini mungkin pembunuh terakhir keluarga Winston, dan dia tidak bisa membawanya dengan keras. Tidak heran kalau benteng 178 akan dihancurkan oleh kelompok penyihir ini sebelum naik. Dikatakan bahwa sarana para penyihir benar-benar sangat menyeramkan dan aneh. Ren Xiaosu tersenyum dengan baju besi luarnya. Gerakan ini malam ini tidak cukup untuk menghalau tekad Berkeley untuk pergi ke utara. Perang yang akan datang cepat atau lambat. Pada saat itu, dia seharusnya menunggu dengan tenang di Gen. Pertempuran hari ini hanya untuk mengumpulkan minat bagi lebih dari 200.000 pahlawan. Saya belum pernah mengalami pertempuran intensitas tinggi untuk waktu yang lama. Dan saya baru saja melakukan pemanasan. Pada saat berikutnya, kereta uap yang baru saja dihalau olehnya keluar dari kekosongan, dan pemilik Winston cemas, hentikan dia, jangan biarkan dia berlari sampai lautan api mengelilinginya. Tapi aumannya tidak berguna, generasi muda keluarga Winston sudah dihancurkan oleh Ren Xiaosu, dan tidak ada yang berani menghentikannya. Bukannya Winston pemalu, tetapi mereka sangat jelas bahwa itu benar-benar tidak berguna untuk diblokir dengan kekuatan mereka, maka jangan membuat pengorbanan yang tidak perlu. Dan bagaimana jika itu benar-benar berhenti? Ketika dua orang kejam ini berjuang keras, penyihir besar dapat menggunakan ahli waris untuk menggantikannya. Bagaimana mungkin orang-orang muda ini masuk akal? Ilmu sihir berturutan darah bukanlah sesuatu yang dapat Anda pelajari jika Anda ingin mempelajarinya, tetapi umumnya ada di tangan beberapa penyihir hebat. Ketika kereta uap datang, Ren Xiaosu dan Lao Su meraih pagar besi kereta dan mengikuti kereta ke tempat di mana Wang Chongyang menghilang. Tepat ketika orang-orang di keluarga Winston berpikir bahwa Ren Xiaosu akan pergi, Ren Xiaosu tiba-tiba mengeluarkan penembak jitu hitam besar entah dari mana, dan melepaskan tembakan ke api. Raungan yang menusuk mengejutkan para penyihir muda, dan kemudian mendengar suara penyihir dari Aston di ujung api yang lain, Abel. Ada apa dengan Abel? Tembakan ini terlalu cepat dan terlalu tiba-tiba, dan penyihir hebat Abel bisa terbunuh tanpa darah dan sihir. Ren Xiaosu yakin bahwa pihak lain harus menggunakan darah untuk mengikuti sihir untuk mati demi kematian. Ini adalah keterampilan proaktif, bukan yang pasif. Selama tidak pasif, akan mudah untuk bertemu penyihir hebat dari keluarga Winston setelah itu. Penyihir asli keluarga Winston masih ingin bergabung untuk membunuh Ren Xiaosu, dan akibatnya, tembakan ini membatalkan semua rencana. Ren Xiaosu tidak mencoba menggunakan gerbang bayangan untuk menembus lautan api untuk menangkap visi sejati lawan. Keterampilan pembunuh ini, ia masih memiliki kegunaan yang besar. Panen malam ini sudah cukup kaya, Ren Xiaosu menempatkan mata penglihatan sejati membawa Lao Su keluar angkasa, dan jumlah batu di tangannya hampir 70, salah satunya masih merah. Jeruk tidak ada habisnya. Melihat kembali ke keluarga Winston, lautan api yang membakar telah membakar puing-puing rumah itu. Pemilik Winston berdiri kosong di manor dan diam-diam memandangi mayat-mayat klan dan tembok-tembok yang hancur di sampingnya. Pemilik rumah Winston, apa yang saya... Sebelum kata-kata itu selesai,
suara gemuruh datang dari barat lagi, sepertinya ada sesuatu yang menabrak. Pergi dan periksa apa yang terjadi, apa yang kamu lakukan. Pemilik Winston menggeram. Beberapa ksatria melantunkan mendengar perintah untuk dengan cepat naik kuda perang untuk mengejar barat. Sekitar setengah jam kemudian, mereka kembali ke rumah kehancuran dan berkata dengan terengah-engah, pemilik rumah, tembok kota dirobohkan oleh monster baja yang pertama kali melarikan diri. Runtuh, runtuh. Pemilik Winston sedang kesurupan. Kota itu adalah simbol otoritas keluarga. Jika tembok kota rusak, itu akan diejek oleh keluarga lain. Lagi pula, Anda bahkan tidak dapat memegang pintu Anda sendiri, itu berarti kekuatan Anda tidak baik. Pada saat ini semuanya sudah ditutup. Malam ini dilecehkan dengan keras di kota Winston, bahkan jika dia terluka parah. Sekarang dia telah dihantam oleh tembok kota dan melarikan diri, maka benar-benar tidak ada kesempatan untuk membalas dendam. Ksatria-ksatria lagu kebangsaan ragu-ragu dan berkata, kami melihat runtuhnya tembok kota dan menemukan bahwa hanya bagian luar dari tembok kota itu yang terbuat dari batu bata. Dan semuanya diisi dengan lumpur dan bahkan jerami. Pemilik Winston tertegun untuk sementara waktu, meskipun mereka tidak sekaya keluarga Berkeley, konstruksi tembok kota itu kokoh. Dinding di luar tampak rusak, tetapi ketika bangunan itu pertama kali dibangun, keluarga Winston membayar banyak uang, dan bahan-bahannya sangat padat. Dengan melakukan hal itu, pemilik Winston sendiri tahu bahwa mereka akan berperang cepat atau lambat, jadi mereka sangat bersedia menyerahkan darah mereka. Pemilik suara Winston bahkan lebih dingin, dinding apa ini? Bagian yang dibangun 7 tahun lalu, jawab si angkuh, musuh yang melarikan diri tampaknya tahu ada masalah dengan tembok ini, jadi mereka berani menabraknya. Disinilah Wang Chong yang cerdas. Setelah barang datang ke negara sihir, hal-hal lain belum selesai. Saya pertama kali menemukan banyak detail dari samping, misalnya, saya belajar dari 3 agama dan 9 aliran bahwa tembok tertentu kota memotong sudut dan memotong sudut sebagai masa depan. Rute retret. Pada saat kritis, siapa yang mengira bahwa dia bahkan tidak akan berjalan melewati gerbang dan memilih untuk menabrak tembok kota dan pergi. Pemilik Winston sangat marah, 7 tahun yang lalu. Daniel keluar dari saya. Tuan, Daniel sudah mati, jawab penyihir di samping. Pemilik Winston membeku sejenak, dan kemudian berdiri dengan kaku dan berhenti berbicara. Setelah keheningan yang lama, dia berkata, cari kota. Meskipun 2 musuh melarikan diri, orang-orang yang merespons mereka mungkin masih ada di sana. Selain itu, perhatikan di bagian utara wilayah keluarga, lihat apakah ada karakter yang mencurigakan muncul. Ingat, terutama yang dari Gen. Jika ini benar-benar dikendalikan oleh keluarga Tudor di belakang layar, maka mereka masih harus memiliki tangan belakang di utara, yang mungkin merupakan pendahuluan mereka pergi ke selatan. Pemilik rumah, apakah menurut Anda ini yang dilakukan keluarga Tudor? Bocah itu mungkin tidak mengatakan yang sebenarnya, si angkuh memperingatkan. Tentu saja saya tahu ini, jadi saya meminta Anda untuk memeriksanya, kata pemilik Winston. Selain itu, tuliskan masalah ini malam ini ke dalam teks dan kirimkan ke Vaduz City untuk memberikannya ke Berkeley secara pribadi. Ya, ksatria memerintahkan untuk pergi. Apa yang terjadi di kota Winston tersebar oleh mata-mata berbagai keluarga. Tidak ada dinding kedap udara di dunia ini. Hanya satu malam, sesuatu yang terjadi pada keluarga Winston tersebar. Ren Xiaosu akhirnya gagal mengejar Wang Chongyang. Setelah meninggalkan Winston Manor, ia mengejar rute pelarian pihak lain dan kebetulan meninggalkan tembok kota yang rusak. Namun, pada saat ini, Wang Chongyang telah memanfaatkan kungfu-nya dalam memukuli anak-anak dan melarikan diri. Ren Xiaosu hanya membalik dinding dan kembali ke kota, menunggu badai baru tiba. Bahkan, dia sengaja mengenakan baju besi luar berkali-kali malam ini, hanya untuk memberitahu personel intelijen barat laut bahwa tuan muda mereka ada di sini. Tapi Ren Xiaosu masih agak khawatir bagaimana jika para penyihir tidak akurat dalam menyampaikan informasi. Pada akhirnya, Northwesters tidak menyadari bahwa ini adalah baju besi luar. Sekarang Wang Chongyang langsung meruntuhkan tembok, Ren Xiaosu segera meyakinkan, sinyal ini harus cukup jelas. Bab 1167. Si muda tampan muncul. Dinding kota Gen yang megah itu kosong,
tanpa tentara patroli dan tidak ada bendera yang jelas. Keluarga Norman dan keluarga Tudor telah bertarung secara terbuka selama lebih dari 80 tahun, dan sekarang semua orang dengan hati-hati menjaga perdamaian sementara. Kota Gent menempati wilayah yang sangat luas, dan ada desas-desus bahwa jika seseorang berlomba melintasi kota Gent, mereka tidak akan dapat keluar dari distrik Dongcheng selama 7 hari. Ini tidak diragukan lagi pernyataan yang dilebih-lebihkan, tetapi ibu kota ini memiliki posisi yang tak tertandingi dalam pikiran seluruh negara penyihir. Itu melambangkan mimpi, ambisi, kemakmuran. Bahkan ada sistem drainase yang unik di seluruh negeri sihir. Saluran drainase yang luas seperti tempat perlindungan bom, yang membuat Gent City tidak perlu khawatir tentang hujan musim panas dan membuat seluruh kota terlihat seperti jauh lebih bersih. Kota Gent ada di benak orang-orang, tampaknya semua kata-kata yang baik memenuhi definisi orang-orang, tetapi hanya mereka yang pernah tinggal di kota Gent yang memahami bahwa pada kenyataannya, di sini intinya tidak begitu istimewa. Sistem pembuangan air limbah yang sangat besar melahirkan sejumlah besar orang putus asa yang bergantung padanya untuk bertahan hidup. Ada kasino bawah tanah terbesar di seluruh negara. Penyihir, beberapa orang pernah berteriak-teriak di selokan. Bahkan jika penyihir itu datang ke sini, mereka tidak punya tempat untuk pergi. Adapun keaslian kalimat ini, tidak pernah disempurnakan. Di kota Gent, keluarga Norman dan keluarga Tudor masing-masing menempati setengah dari wilayah perkotaan, dengan Norman di timur dan Tudor di barat. Dalam keadaan normal, kecuali jalan terakhir, kedua penyihir ini tidak akan berjalan secara acak di situs yang lain. Pada saat ini, di manor besar di utara distrik Dongcheng, itu jelas subuh, tetapi ada ratusan pelayan dan pelayan di manor tiba-tiba sibuk. Para penyihir bangkit setelah dipanggil oleh pengurus rumah tangga. Mereka mengenakan gaun tidur dan datang ke ruang perjamuan besar. Mendiskusikan informasi yang baru saja dibagikan oleh pengurus rumah tangga. Kecerdasan ditransmisikan melalui cermin, dan berita sangat penting. Para pelayan dan pelayan diam, seolah-olah mereka tidak bisa mendengar diskusi para penyihir. Jika Anda ingin membahas kehidupan dalam keluarga ini, Anda harus belajar bagaimana menjadi tuli dan bisu. Keluarga penyihir terlihat cerah dan cantik, dan para penyihir dalam keluarga itu juga tampan. Tetapi hanya pelayan dalam keluarga yang akan tahu bahwa sebagian besar penyihir ini memiliki hobi yang aneh, dan beberapa hobi sangat berdarah dan kejam. Di aula jamuan, kata-kata tentang kota Winston, keluarga Berkeley, dan keluarga Tudor terus melayang. Para penyihir menyeruput gelas kristal transparan, yang berisi anggur merah darah. Di tengah kebisingan, seorang pelayan laki-laki berjalan menuju dapur belakang membawa gelas-gelas anggur bekas, yang semuanya dikirim untuk digosok. Dia berjalan melewati koridor panjang, bingkai-bingkai jendela rumit dari koridor itu bertatahkan kaca berwarna, fajar menyingsing. Cahaya pagi di luar melewati jendela berwarna-warni, yang tampak sangat misterius dan aneh. Ada pelayan lain yang mendekat, dia tersenyum dan mengangguk, lalu lewat. Ketika dia datang ke dapur, pelayan meletakkan gelas bekas di kolam batu berlubang, lalu mencelupkan anggur tanpa suara dengan jari-jarinya dan menulis sesuatu di lap kering. Segera, dia membalikkan kain itu di tangannya dan berbalik. Ketika dia melewati seorang koki, dia secara tidak sengaja memasukkan kain itu ke dalam saku celananya. Semuanya berjalan diam-diam, ekspresi koki tidak berubah sama sekali. Setelah pelayan wanita itu pergi, koki itu muncul untuk pergi ke toilet dan meninggalkan dapur besar. Dia bersembunyi di toilet dan membuka lap kain itu. Dia melihat bahwa kota Winston runtuh, tuan muda muncul, baju besi, kereta api. Satu kalimat tidak melebihi 2 salib, tetapi sudah berisi informasi yang cukup bermanfaat. Di dinding Winston City yang semula rusak, ada celah besar yang terlihat oleh semua orang. Di dalam dinding celah yang hancur, lumpur dan jerami yang lebih rendah sangat menyilaukan, seolah-olah secara diam-diam menyindir otoritas keluarga Winston. Pria yang bertanggung jawab atas pembangunan tembok ini bernama Daniel, dan merupakan putra ke-73 dari kepala Winston. Sekarang, Daniel ini jelas ada dalam daftar para martir, dan beberapa hari kemudian akan ada upacara yang didedikasikan untuk mereka di pintu masuk katedral Winston. Meskipun para penyihir sendiri tahu betul bahwa doa ini tidak berguna, orang-orang sangat percaya bahwa orang-orang ini dapat mencapai kerajaan Allah setelah berdoa.
Malam ini, 62 penyihir meninggal dalam keluarga Winston, termasuk bahkan Devonshire Wizard dan Abel Wizard. Ini adalah bencana yang belum pernah terjadi sebelumnya bagi keluarga Winston. Beberapa cedera masih nomor 2, dan kehilangan 61 mata penglihatan sejati adalah hal yang paling penting. Di antara orang mati, selain mata penglihatan benar merah Abel, bahkan penglihatan benar merah Devonshire mata hilang. Keluarga Winston tidak mengira mereka tertidur, dan dengan muram mendesak para ksatria lagu suci untuk mengejar si pembunuh dan semua petunjuk. Saat fajar, ksatria Ordo Suci akhirnya menemukan beberapa petunjuk. Beberapa orang di desa utara menyimak channel Dongeng Donghua dan melihat monster baja melarikan diri ke utara. Tampaknya mereka pergi ke sisi kota Gen, tetapi anehnya, hanya satu monster baja yang terlihat, ujung lainnya hilang. Monster baja yang disebut ini adalah kereta uap. Semua orang tahu bahwa gadget itu bukan makhluk hidup, tetapi mereka tidak tahu bagaimana menggambarkannya secara akurat, jadi mereka menyebutnya langsung oleh monster baja. Adapun tentang bagaimana monster baja itu berasal, pada awalnya, pemilik Winston mengira itu adalah seseorang dari dunia tengah. Tetapi kemudian dia menemukan bahwa musuh dapat dengan mudah direkrut dan tersebar, dan dia mulai bertanya-tanya apakah ini akan menjadi sebuah keluarga sihir baru saja ditemukan. Tentu saja, semua ini tidak dapat ditentukan. Pada siang hari, penyihir yang ditempatkan di kota utara tiba-tiba menyampaikan pesan melalui sihir. Seorang tokoh yang mencurigakan tiba-tiba memasuki wilayah keluarga Winston pada 2 hari ini. Dan melaporkan melalui seorang informan bahwa orang ini dicurigai Kyle Jefferson dari keluarga Tudor William Chris Tudor, dengan lusinan rombongan di sekitarnya. Salah satunya adalah gladiator Gore yang menjadi terkenal 5 tahun lalu. Pemilik Winston terkejut ketika mendengar berita itu. Pria ini adalah nomor 3 dari keluarga Tudor, dan dia adalah penyihir hebat yang menjadi terkenal lebih dari 20 tahun yang lalu. Apakah kebetulan bahwa pihak lain tiba-tiba datang ke wilayah keluarga Winston 2 atau 3 hari sebelum kejadian? Tidak, itu bukan kebetulan, kenyamanan adalah pembawa pesan di balik lelucon ini, dan pengendali monster baja pergi ke utara, aku takut itu akan bergabung dengan penyihir Kyle ini. Lagi pula, jika sosok inti keluarga Tudor, seperti penyihir Kyle, tidak memiliki hal-hal penting, bagaimana ia bisa meninggalkan Gen dengan tenang? Keluarga Winston menggigil, keluarga Tudor terlalu menipu. Untuk melaporkan hal ini kepada keluarga Berkeley, ekspedisi utara harus dimajukan. Saya akan mengorbankan bendera dengan kepala orang ini. Pada saat ini, aku memikirkan penyihir besar Kyle yang ingin secara pribadi memberi sanksi pada Mego dan Ren Xiaosu. Sepertinya dia tidak tahu bahwa dia telah menyebabkan kebencian besar dari kejauhan. Ren Xiaosu, sang inisiator, baru saja bangun dari ruang pos dan memikirkan apa yang harus dia makan untuk makan siang. Bab 1168, Wang Chong yang dicari. Setelah banyak masalah di tengah malam, Ren Xiaosu tidur sampai tengah hari. Tidak ada pertempuran intensitas tinggi untuk waktu yang lama. Setelah pemanasan ini, dia bahkan merasa sangat nyaman, sehingga dia tidur lebih nyenyak. Adapun apakah keluarga Winston bisa tertidur, itu di luar pertimbangannya. Namun, ketika Ren Xiaosu turun, dia menemukan bahwa sudah ada banyak orang di sini. Qian Weining berdiri di tengah sebagai kepala karavan, sementara yang lain mengelilingi Qian Weining dalam lingkaran, berteriak dengan fasih. Ketua Qian, kenapa kamu tidak tiba-tiba keluar dari kota? Kami apa yang harus saya lakukan dengan begitu banyak barang? Orang lain berkata kepada Mego di sebelahnya, Tuan Mego, apakah Anda ingin berkonsultasi dengan keluarga Winston sebagai penyihir? Mari kita pergi. Ini adalah hari di jalan, tetapi biaya sehari. Halo kuda memberi makan sapi demi uang. Ren Xiaosu melirik, dan ratusan pria Qian Weining berjaga di sebelah pos. Pada saat ini, pos telah dibungkus oleh karavan yang dibawa oleh Qian Weining, dan dia tidak lagi menerima tamu lain. Dan mereka yang mengelilingi Qian Weining dan Mei Ge adalah pengusaha sejati. Semua orang tidak tahu apa yang terjadi di kota. Saya mendengarkan keruntuhan malam yang kacau dan sepatu kuda paladin yang berderap di jalanan. Terkejut, Qian Weining meyakinkan semua orang, saya telah mengirim orang untuk menyelidiki situasi ini. Gerbang Winston City telah diblokir dari kemarin.
Kami tidak bisa pergi bahkan jika kami ingin pergi. Tolong tenang, tunggu orang-orang saya menyelidiki dengan jelas, dan kemudian kami mendiskusikan apa yang harus dilakukan. Mei Ge berkata, baiklah, dengarkan pengaturan Presiden Qian terlebih dahulu. Pada saat ini, Chen Cheng dan An melihat Ren Xiaosu bangun dan terbangun di sebelahnya dan berbisik, apakah Anda pergi langsung ke pos setelah tarian tadi malam? Ren Xiaosu tersenyum dan berkata, ya, tuan saya dan saya kembali langsung. Saya tidak berani melakukan bisnis ketika saya mendengar suara di jalan, dan saya tertidur ketika saya kembali. Chen Cheng dan An memandang Ren Xiaosu dengan curiga, dari tadi malam sampai sekarang, mereka berdiskusi untuk waktu yang lama, dan hanya satu topik yang dibahas. Apakah masalah ini dilakukan oleh Ren Xiaosu? Chen Jingsu mengatakan bahwa ini belum tentu demikian, tetapi baik Chen Cheng dan An selalu percaya bahwa bahkan jika itu bukan pekerjaan Ren Xiaosu, itu pasti tidak akan terpisahkan dari Ren Xiaosu. Ren Xiaosu menatap mereka dengan rasa ingin tahu dan berkata, apa yang terjadi? Chen Cheng dan An berkata dalam diam, kami belum tahu detail spesifiknya. Kami hanya tahu bahwa seseorang telah menyerang keluarga Winston. Adapun yang lain, kami harus menunggu Qian Weining untuk bertanya. Ayo, Ren Xiaosu mendekati Mei Ge dan berbisik, apa yang kamu makan di siang hari? Mei Ge tertegun sejenak, apa yang harus dimakan pada siang hari? Ya, Ren Xiaosu menerima begitu saja. Mei Ge dengan marah menarik Ren Xiaosu ke samping, menurunkan suaranya dan berkata, kamu masih punya mood untuk bertanya apa yang harus dimakan. Tidakkah kamu tahu bahwa kamu telah menghancurkan langit? Tenang, ini tidak seserius itu, Ren Xiaosu menghibur, meskipun gerakannya cukup keras, itu sebenarnya tidak berlebihan seperti yang Anda pikirkan. Mei Ge ragu, apakah itu? Ya, Ren Xiaosu tertawa senang. Pada saat ini, orang yang dikirim oleh Qian Weining berlari ke stasiun, dan dia datang ke kerumunan dengan terengah-engah. Saya mungkin bertanya apa yang terjadi, dan saya tahu mengapa gerbang kota ditutup. Cepat dan bicara, desak Qian Weining. Penjaga itu buru-buru berkata, keluarga Winston membunuh 62 penyihir tadi malam, termasuk Devon Hill dan Abel. Pembunuhnya tidak hanya membunuh orang-orang ini, tetapi juga merampok 61 mata asli. Salah satunya masih mata merah. Petik 2. Mei Ge, cegukan. Mek hanya membiarkan Xiaosu menghibur, berpikir bahwa masalahnya tidak terlalu serius, tetapi sekarang dia mendengar kebenaran, dan benar-benar cegukan. Apa ini tidak disebut serius? Bukankah serius bahwa kamu telah membunuh 62 penyihir? Jika bukan karena takut terekspos, Mei Ge akan mengaum dan menanyai Ren Xiaosu di tempat. Untungnya, dia masih bisa mempertahankan alasannya, yang membuatnya menghentikan dorongan hati. Ketika semua orang menyimak channel Dongeng Donghua dan mendengar cegukan, mereka memandang Mei Ge, ada apa dengan Tuan Mei Ge? Tidak apa-apa, kata Mei Ge, aku mendengar bahwa begitu banyak rekan penyihir meninggal karena kematian, dan aku merasa sedikit sedih di hatiku. Qian Weining ingin tahu kebenaran, melirik Mei Ge tanpa bertanya, tetapi terus mendesak penjaga, apa yang terjadi? Ksatria Paladin bukan masalah besar. Pihak lain akan datang ke penyihir, sehingga mereka tidak terjerat dengan Ksatria Paladin, kata penjaga itu. Apakah pembunuhnya menangkapnya? Siapa pembunuhnya? Qian Weining bertanya. Para pembunuh itu 3 orang, mereka tidak menangkap mereka. Salah satu dari mereka mengenali Wang Chongyang, yang muncul di pasar gelap baru-baru ini, dan 2 lainnya tidak tahu siapa itu, kata penjaga itu. Ya, pembunuh menggunakan monster baja untuk menghancurkan tembok kota. Saya melarikan diri tadi malam. Penjaga itu melanjutkan, tetapi saya mendengar bahwa Wang Chongyang tampaknya hanya kaki tangan. Meskipun tembok kota dipatahkan olehnya, semua penyihir terbunuh oleh orang lain. Metode Wang Chongyang ini adalah untuk mengendalikan monster baja, dan metode serangan utama adalah muntah. Dahaknya tidak mengerikan, jadi, yang mengerikan itu yang lain. Ngomong-ngomong, saya juga membawa kembali potret yang dicari Wang Chongyang. Setelah selesai berbicara, penjaga mengeluarkan potret yang diinginkan Wang Chongyang dari lengannya, yang tampaknya baru saja robek dari dinding. Semua orang melihatnya, potret wajah Wang Chongyang tegak,
jembatan hidungnya tinggi, dan alisnya besar. Jika semua orang tidak mendengar kisah orang ini, tidak ada yang bisa berpikir bahwa produk ini akan menjadi orang yang sangat kejam. Ren Xiaosu juga memeriksanya, dan setelah membacanya, dia segera mengatakan bahwa artis itu bisa melakukannya, dan sangat akurat untuk mengambil temperamen dan karakteristik Wang Chongyang. Itu memang Wang Chongyang sendiri. Namun, penjaga mengatakan bahwa para pelaku adalah orang bijak, sehingga tampaknya keluarga Winston menghitung sutua. Tadi malam, Wang Chongyang dan Ren Xiaosu menjadi bagian dari pertemuan itu. Di bawah Chang Huang, Wang Chongyang tidak menutupi wajahnya, sementara Ren Xiaosu mengenakan jubah hitam sepanjang jalan dan tidak terlihat jelas. Jadi hasilnya adalah Wang Chongyang dicat dengan kepala yang diinginkannya, sementara Ren Xiaosu tidak kentut. Pada saat ini, karavan telah mendidih. 62 penyihir meninggal semalam, yang akan menjadi peristiwa besar yang mengejutkan semua orang, dan menurut penjaga, hanya ada 3 pelaku. 3 orang memegang Ordo Paladin, dan kemudian resimen memusnahkan lebih dari 60 penyihir. Pada akhirnya, ketiga orang ini tidak hanya baik-baik saja, tetapi juga menabrak tembok kota dan melarikan diri. Dewa macam apa yang akan datang atau bagaimana? Bab 1169. Panci Hitam. Sebelum ini, Mei Ge mungkin tahu bahwa Ren Xiaosu menyembunyikan kekuatannya, tapi dia masih belum memiliki pemahaman yang jelas tentang bagian tersembunyi ini. Visi akan membatasi imajinasi seseorang, jadi Mago merasa bahwa bahkan jika itu tersembunyi, itu tidak dapat disembunyikan terlalu banyak. Tetapi setelah kejadian ini terjadi, Mago merasa bahwa dia salah, terlalu banyak. Di seluruh pos, hanya dia yang tahu penyebab dan konsekuensi terbaik. Ren Xiaosu sama sekali bukan geng dengan Laozi Putra Chongyang, ini semua harus disebabkan oleh tindak lanjut pribadinya selama pengejaran musuh. Qian Weining memandang karavan dan menghela nafas. Saya akan menemukan cara untuk berkomunikasi dengan keluarga Winston, tetapi Anda juga telah melihat begitu banyak hal terjadi dalam semalam. Saya takut bahwa saya adalah wakil dari kamar dagang Yorkshire yang kecil. Presiden tidak bisa menyelesaikannya. Jadi semua orang menunggu dengan sabar di pos, jangan khawatir. Kalau begitu kita harus menunggu, kata seseorang dengan getir. Qian Weining tidak menjawab ini, dan sejujurnya dia tidak bisa memastikan, masalah ini benar-benar melebihi perkiraannya. Namun, Qian Weining memikirkannya atau mengaku, akan ada seseorang dari keluarga Winston untuk memeriksa seluruh pos, dan saya harap semua orang akan bekerja sama dengan Anda pada waktu itu. Jangan melawan, kita harus percaya bahwa orang King membersihkan diri mereka sendiri. Setelah berbicara, Qian Weining memberi penjaga mata untuk memblokir seluruh pos, dan kemudian pergi sendirian. Mei Ge menyeret Ren Xiaosu kembali ke rumah. Dia bahkan menutup semua pintu dan jendela, lalu merendahkan suaranya dan bertanya, kamu yang melakukan semuanya. Ren Xiaosu lala tiba-tiba menyebarkan lebih dari 60 mata penglihatan sejati di atas meja. Pilih satu, itu lebih baik daripada mata lamamu dengan penglihatan putih yang sebenarnya. Kamu lihat aku membuat begitu banyak tadi malam, bahkan satu pun tidak ada yang putih. Itu sayang sekali kamu ikut campur. Mei Ge berani bersumpah bahwa dia belum pernah melihat begitu banyak mata nyata dalam hidupnya dan menempatkannya begitu padat di depan matanya. Melihat pemandangan di depannya, Mei Ge menggigil secara keseluruhan, ini semua dari kamu tadi malam. Tidak, Ren Xiaosu menggelengkan kepalanya. Ada putih dan oranye dari 2 pemburu hadiah. Kamu ingat bahwa serangan pilar api tidak sama, itu waktu itu. Aku mengejar dan membunuh satu, lalu dan mengintai untuk membunuh yang lain. Sebelum Ren Xiaosu tidak mengatakan ini, dia tidak mau mengakui bahwa dia telah meraih mata yang sebenarnya di sini, tetapi fakta tadi malam tidak bisa menyembunyikan Mego. Jadi Ren Xiaosu hanya mengakui masalah itu bersama. Mego ragu-ragu untuk waktu yang lama sambil memandang mata yang sebenarnya di atas meja. Tidak, aku tidak bisa bertanya, karena aku tidak bisa menjelaskan dari mana benda ini berasal. Aku tidak berharap kamu sadar, Ren Xiaosu memuji dan mengambil kembali semua mata dari visi sejati. Aku akan membantu kamu menemukan kesempatan untuk mengganti mata dari visi yang benar di masa depan. Yakinlah bahwa tidak ada yang akan mengendalikanmu pada waktu itu. Sekarang. Petik 2.
Ketika Mego mendengar ini, hatinya bergetar, dan dia memandangi Ren Xiaosu, yang berarti terus membunuh. Dia penasaran, jadi kamu bilang ingin menghancurkan kerajaan sihir, serius? Ya, tapi sekarang strateginya telah berubah, kata Ren Xiaosu sambil tersenyum. Pada siang hari itu, seperti yang diduga Qian Weining, ada sejumlah besar ksatria Song Suci yang datang untuk mencari personil dan barang-barang karavan. Tujuan penyelidikan adalah untuk menemukan Wang Chongyang. Ordo Paladin percaya bahwa meskipun mereka tidak tahu seperti apa dua yang lainnya, asalkan mereka menemukan terobosan Wang Chongyang, mereka pasti akan dapat menemukan dua lainnya. Namun, pencarian itu tidak terlalu serius. Lagi pula, semua orang tahu bahwa si pembunuh telah menembus tembok kota dan pergi. Pada saat ini, si pembunuh akan kembali ke kota Winston jika dia gila. Karena itu, area pencarian utama berada di kota utara. Qian Weining tampaknya telah menemukan Makom Blangnya. Ketika para ksatria datang ke pos, mereka mencari semua barang, tetapi mereka merindukan tong kayu ek yang diisi dengan anggur. Di malam hari, Ordo Paladin dengan cepat berkumpul dan bersenjata lengkap. Setengah jam kemudian, sekelompok besar pria dan wanita keluar dari kota dari utara, dan tim tengah menjaga pemilik Winston, serta puluhan penyihir dari keluarga Winston. Bahkan Great Wizard of Alston. Pada awalnya, banyak orang mengira itu adalah keluarga Winston yang ingin mengevakuasi kota, tetapi kemudian semua orang berpikir itu salah, dan evakuasi tidak akan dievakuasi ke utara. Musuh keluarga adalah keluarga Tudor dan keluarga Norman di utara. Karena itu, tidak ada yang tahu tujuan tim yang dipimpin oleh keluarga Winston secara pribadi. Setelah tim menuju utara, mereka berbaris sepanjang malam, dan mereka tidak bermaksud untuk beristirahat sama sekali. Semuanya berjalan lancar. Sun City di utara adalah salah satu kota penting dari keluarga Winston dan milik kota pusat wakil dekat kota Winston. Pada saat ini, di sekitar rumah tinggal, lusinan lelaki yang kuat dan berpakaian bagus mengepung rumah tinggal itu. Mereka tidak melakukan apa-apa selain mengepung rumah itu. Di antara mereka, ada seorang pria dengan sosok kekar, dengan belati diikatkan di pinggangnya. Tidak ada yang bisa dekat dengan tempat tinggal ini. Begitu seseorang lewat, itu akan segera menarik perhatian kelompok pria ini dan kemudian diusir. Banyak orang mensubscribe channel Dongeng Donghua dan mengabarkan bahwa ada orang besar di sini, orang besar. Ketika matahari baru saja terbenam, seorang pria kembali dari pasar dan membawa banyak makanan yang dimasak. Pria paling kekar berjalan ke arahnya tanpa sepatah kata pun, mengambil sepotong daging dengan belati di pinggangnya dan menyerahkannya ke mulut orang lain, makan. Pria yang mengantarkan makanan itu minum, mengunyah, dan menelan dagingnya dalam satu gigitan. Setelah lebih dari 10 menit, pria kekar itu melihat bahwa dia baik-baik saja. Dan kemudian dia berjalan menuju rumah dengan makanan. Dia dengan lembut mengetuk pintu, dewasa. Makanannya akan datang, tidak beracun. Yah, kirimkan, terdengar suara penuh, apakah ada berita baru? Tidak, sekarang setelah berita itu disampaikan kepadaku, aku hanya tahu bahwa kota Winston telah berteriak, tetapi detailnya tidak terlalu jelas, jawab Hanzi di ruangan itu. Pria di rumah itu adalah penyihir hebat yang mengatakan akan secara pribadi menghukum Ren Xiaosu, Kyle Jefferson, William Chris Tudor. Pria ini setengah baya, dengan rahmat dan warna kulit kemerahan, ia memberitahu pria kekar itu, "GR, perhatikan sekelilingnya, aku akan mulai meditasi setelah makan." Akibatnya, suara itu jatuh begitu saja, dan terdengar suara teriakan dan pembunuhan di dekat rumah hunian. Wizard Kyle mengeluarkan mata emasnya, dan berjalan keluar. Dia mengerutkan kening pada para prajurit yang tiba-tiba bunuh diri. Aku ingin tahu mengapa keluarga Winston tiba-tiba mulai bekerja pada diri mereka sendiri. Tetapi pada saat ini, seseorang tiba-tiba berteriak, Kyle telah muncul. Orang ini menginstruksikan si pembunuh untuk melakukan serangan di Winston City. Hari ini, dia harus membiarkannya menaklukkan di Sun City. Kyle tertegun sejenak, apa yang kamu bicarakan? Bab 1170, Lagu Angsa Terakhir. Pada siang hari, penyihir Kyle dari keluarga Tudor diberitahu, dan kota Winston dirusak, dan bahkan tembok kota dihancurkan, dan puluhan penyihir meninggal. Pertama kali saya mendengar berita itu, reaksi dari penyihir Kyle bahagia,
Pertama-tama, itu jelas bukan keluarga Tudor mereka, bagaimanapun, sebagai orang ketiga dari keluarga Tudor. Ada rencana yang begitu sengit dalam keluarga akan memberitahunya. Jadi, penyihir Kyle berspekulasi di dalam hatinya bahwa ini mungkin keluarga Norman. Di seluruh negara penyihir, tampaknya tidak ada yang memiliki kekuatan ini kecuali keluarga Norman. Wizard Kyle juga curiga terhadap spekulasi ini, karena menurutnya Norman mungkin tidak dapat melakukannya. Pada saat ini, dia benar-benar khawatir tentang mentalitas makan melon, tetapi dia makan melon, dan tiba-tiba dia makan sendiri. Dia masih sedikit bingung ketika teriakan itu terdengar di luar rumah. Keluarga Tudor mereka dan keluarga Winston memang berselisih, tetapi mereka menyembunyikan identitas mereka untuk datang ke sini dan membantai Mego, bahkan jika Winston mendapati dirinya di sana. Tidak perlu mati dengan dirimu sendiri, kan? Jika Anda dalam masalah, itu sama saja dengan langsung memprovokasi perang antara keluarga Tudor dan keluarga Winston. Apakah keluarga Winston Anda memikirkannya, berani melakukannya? Sudahkah Anda melaporkan ke keluarga tuan rumah berkelahi Anda? Namun, baru pada saat inilah penyihir Kyle menyadari bahwa keluarga Winston bertanggung jawab atas diri mereka sendiri. Wizard Kyle mengerutkan kening dan melihat sekeliling. Bagaimana apa yang terjadi pada Winston City ada hubungannya dengan saya? Anda keluarga Winston berpikir bahwa mendukung berkelahi dapat melawan keluarga Tudor saya. Belalang itu adalah sebuah mobil. Untuk mengatakan bahwa penyihir Kyle yang hebat ini juga merupakan kebiasaan siang dan malam, di Gen City, karena ia dapat menempati peringkat 3 di keluarga Tudor. Ia telah berteriak dan berteriak kemanapun ia bepergian. Penyihir di luar keluarga Norman berani menantang kemuliaan keluarga Tudor. Untuk keluarga seperti Winston, penyihir hebat Kyle bahkan tidak menyadarinya. Keluarga Tudor telah mengalahkan Winston lebih dari sekali atau 2 kali. Karena itu, penyihir Kyle masih sangat percaya diri. Namun, di masa lalu, keluarga Winston mungkin benar-benar tidak berani memperlakukannya, tetapi sekarang berbeda. Lebih dari 60 penyihir meninggal dalam keluarga semalam, dan keluarga berkelahi akan kembali. Pemilik Winston sangat marah. Dari lubuk hati saya, dari kejahatan ke keberanian, hari ini kita harus menghitung kebencian baru dan lama bersama-sama. Selain itu, pemilik Winston juga memiliki perhitungan sendiri. Mereka digantung dan dipukuli oleh orang lain dalam semalam. Jika mereka tidak membunuh seseorang dengan kepala dan wajah saat ini, mereka mungkin dianggap sebagai sampah oleh keluarga berkelahi. Dengan cara ini, keluarga Winston benar-benar dapat ditinggalkan. Dia harus membuktikan di depan keluarga berkelahi bahwa dia masih memiliki nilai yang digunakan. Untuk sementara waktu, pemilik Winston bekerja sama dengan Great Wizard of Alston untuk melepaskan Galoro emas sepanjang langit. Burung aneh dengan wajah elang terbang turun ke langit dengan gelombang api yang berapi-api. Penyihir Kyle memiliki wajah muram, dan ketika Galoro ini muncul, dia menyadari bahwa dia takut dia akan mati untuk 9 tahun. Meskipun penyihir Kyle berani dan sombong, dia juga orang yang sangat bijak. Dia berteriak pada GR yang membunuh dan berkata, "Kamu dan aku adalah pelayan, aku akan memperlakukanmu dengan baik, dan keluarga Tudor tidak pernah memperlakukanmu dengan buruk. Kali ini Anda tidak perlu melindungi saya, mengubah saya untuk melindungi Anda. Setelah kematian saya, pertama kali ketika kepala rumah datang dengan darah mengikuti teknik pemanggilan, Anda harus memberitahu kepala rumah bahwa keluarga berkelahi akan dibalik. Jika bukan karena keluarga berkelahi untuk berdiri di belakang mereka, bagaimana mungkin keluarga Winston berani bunuh diri pada saat ini?" Gladiator Ger sedang tergesa-gesa, "Tuan Kyle, aku pengikut pribadi, aku tidak bisa bersembunyi di belakangmu." Wizard Kyle menggelengkan kepalanya, ada puluhan penyihir dari keluarga Winston, dan bahkan 2 penyihir. Anda mungkin masih bisa melarikan diri, tetapi saya pasti tidak akan melakukannya. Ingat, sebelum bertemu ayah saya, kamu tidak bisa mati. Mata Gore sedikit basah, ingat. Demi kemuliaan keluarga Tudor, kata penyihir hebat Kyle menatap Gore. Gore mengangguk dengan rajin, demi kemuliaan keluarga Tudor. Pertempuran di Sun City berlanjut sampai malam itu, dengan ledakan besar menderu tanpa henti, dan emas kemasan lulau yang terbang di langit sama indahnya dengan kembang api. Teknik retakan es keluarga Tudor yang unik mengubah 1/10 kota matahari menjadi gletser,
dan semua paladin yang tidak punya waktu untuk berlari diubah menjadi patung es. Harus dikatakan bahwa kekuatan penyihir Kyle memang cukup kuat. Puluhan penyihir, termasuk pemilik Winston, mengepungnya, dan dia akhirnya bertarung selama beberapa jam sebelum akhirnya membunuhnya. Masuk akal bahwa pemilik Winston harus memiliki kekuatan yang sama dengan penyihir Kyle, dan kedua belah pihak juga memiliki mata emas, tetapi hasilnya bisa seperti ini. Hanya keluarga Tudor yang benar-benar memiliki kekuatan untuk berdiri dalam organisasi penyihir. Namun, ini adalah lagu angsa terakhir dalam kehidupan Kyle. Setelah kematian penyihir besar Kyle, ayahnya Tudor datang ke Sun City melalui darah setelah teknik pemanggilan. Dan dia sekali lagi membunuh lebih dari 30 penyihir kecil dari keluarga Winston dengan teknik ice cracking. Jika bukan karena pemilik Winston dan Great Wizard of Austin untuk berlari cepat, saya khawatir mereka juga harus menjelaskan di sana. Bagaimanapun, ini adalah angka horor yang dicetak pada koin emas selama 40 tahun. Gletser besar melintasi kota Sun, dan bahkan malam musim panas yang gerah pun sulit untuk mencair. Semua orang di kota hanya merasa bahwa itu bukan musim panas, tetapi musim dingin. Semua orang di kota itu dipaksa untuk mengeluarkan pakaian musim dingin mereka, dan hanya pada saat itulah mereka dapat merasakan sedikit kehangatan. Ini adalah kekuatan darah yang mengikuti teknik pemanggilan. Kekuatannya tidak tergantung pada Castor, tetapi pada kekuatan almarhum. Kedatangan dapat meledakkan semua kekuatan almarhum dalam sekejap, yang disebut thriller. Ketika Xiao Su adalah orang pertama yang membunuh pemburu hadiah, ia bertemu dengan kepala Tudor, tetapi pemburu hadiah itu sangat lemah sehingga ia memecahkan patung es dengan pisau. Penyihir hebat Kyle sangat arogan, sehingga kekuatan darah mengikuti teknik pemanggilan sepenuhnya terungkap, yang setara dengan membunuh satu kehidupan. Dan ada kehidupan lain yang dapat digunakan untuk meledak. Setelah berakhirnya perang, insiden Sun City segera menyebar ke seluruh negara sihir melalui berbagai saluran intelijen. Semua orang tiba-tiba mengerti pada saat ini bahwa perang saudara skala penuh akan segera dimulai. Pada malam yang sama, 9 kabupaten yang dikendalikan oleh keluarga Tudor mulai mengumpulkan pasukan, dan ksatria Tudor utama berkumpul semalam dan mulai mendorong ke selatan. Tidak hanya keluarga Tudor, tetapi juga keluarga Norman mulai mengumpulkan pasukan. Menurut kesepakatan antara Norman dan Tudor, mereka dapat saling bertarung secara terbuka, tetapi ketika musuh asing muncul, kedua keluarga besar harus bergabung untuk menekan semua kekuatan yang berani memprovokasi mereka. Hijau abadi. Banyak orang akan menemukan channel Dongeng Donghua bahwa dua musuh ini bekerja sama sedikit sulit dipercaya, tetapi pada kenyataannya, keinginan manusia akan kekuasaan akan melahirkan banyak hal abnormal yang datang ke dunia ini. Pemilik Winston mulai memimpin keluarga untuk mundur ke kota Winston. Mereka awalnya ingin melawan keluarga teratas di Gen City, tetapi sekarang perang datang lebih awal, dan medan perang utama mungkin harus bergerak ke selatan. Dan, cerita pun bersambung. Terima kasih buat Anda yang sudah mengikuti alur cerita The First Order, atau Di Yisulai, di channel Dongeng Donghua, dan yang sudah bantu subscribe, semoga selalu diberi kesehatan, dimudahkan segala urusan, dilancarkan usahanya, dan dimurahkan rezekinya. Bagi yang suka dengan alur cerita Donghua yang lainnya, silahkan cek di playlist, yang tentunya pasti tidak akan kalah seru ceritanya. Dan semuanya sudah Mimin rangkum di sana. Semoga bisa terhibur dan terima kasih.